Jadi itu baru fase produksi. Kalau fase produksi itu kan kita harus buat sekian banyak pesawat terbang untuk mengembalikan dananya dan untuk menjadi profitable. Saya tidak ingat berapa banyak persisnya itu diperlukan, tapi saya perkirakan tidak lebih dari 300. Ya. 300 pesawat, ya. Tidak lebih dari 300, bisa 200. Perkiraan saya ya, kurang lebih, karena itu bisnis plannya itu berubah-berubah karena ada penambahan tol sana sini dan ada juga pasar baru, ada banyaklah, itu sangat dinamis. Halo semuanya, selamat datang kembali di Insight Daily. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan besar yang selama puluhan tahun menghantui teknologi Indonesia. Mengapa Indonesia yang pernah berhasil menciptakan pesawat canggih sendiri, kini justru menjadi salah satu pasar terbesar bagi produsen pesawat asing? Apakah Indonesia masih memiliki peluang untuk bangkit kembali menjadi kekuatan dirgantara dunia? Karena di balik ini, tersimpan cerita tentang ambisi dan keputusan strategis. Pada pertengahan tahun 1990, Indonesia berada di titik istimewa. Kita mencoba melompat langsung ke salah satu sektor paling kompleks, industri pesawat terbang. Puncak dari ambisi tersebut lahir dalam bentuk N250, pesawat penumpang regional yang dikembangkan tim insinyur Indonesia di bawah kepemimpinan B.J. Habibie. Ketika N250 melakukan penerbangan perdananya pada tahun 1995, dunia mulai memperhatikan Indonesia. Ini bukan sekadar pesawat biasa. N250 menjadi pesawat turboprop pertama di kelasnya yang menggunakan teknologi freeware, sebuah sistem kendali digital yang saat itu masih tergolong teknologi kelas atas. Pesawat ini dirancang memiliki efisiensi tinggi, kecepatan kompetitif, dan berbagai keunggulan teknis yang mampu bersaing dengan produk Eropa maupun Amerika. Namun sejarah berkata lain. 3 tahun kemudian, krisis finansial Asia tahun 1998 mengguncang perekonomian Indonesia, nilai rupiah runtuh, dan sektor perbankan kolaps. Dalam situasi tersebut, proyek N250 akhirnya dihentikan, bukan karena teknologinya gagal, tetapi karena negara tidak lagi memiliki ruang fiskal untuk investasi jangka panjang. Dampaknya terasa hingga hari ini, ketika negara menghentikan teknologi strategis. Yang hilang adalah ekosistem, rantai pasok, regenerasi insinyur, dan momentum berharga. Hari ini Indonesia menjadi pasar penerbangan terbesar di Asia. Namun hampir seluruh pesawat yang digunakan maskapai nasional berasal dari Boeing, Airbus, ATR, hingga Embraer. Jika ingin kembali membangun industri pesawat nasional, apa yang harus dilakukan? Dunia penerbangan saat ini jauh lebih ketat dibanding tahun 1995. Tahap pertama adalah desain ulang total. Pesawat baru membutuhkan mesin hemat bahan bakar, avionik digital terkini, dan material komposit yang lebih ringan. Tahap kedua adalah membangun kembali ekosistem. Industri dirgantara yang kuat membutuhkan jaringan pemasok radar, navigasi, dan riset yang bekerja puluhan tahun. Tahap ketiga adalah menjaga kesinambungan pendanaan. Teknologi tinggi tidak bisa dibangun dengan pola pikir proyek 5 tahunan. Butuh komitmen jangka panjang yang stabil. Biaya yang diperlukan sekitar 15 miliar dolar AS atau 250 triliun rupiah. Angka ini mencakup pengembangan, fasilitas produksi, hingga proses sertifikasi internasional yang mahal. Tantangannya adalah menyeimbangkan pembangunan jangka pendek seperti jalan dan rumah sakit dengan investasi teknologi jangka panjang agar tidak terus bergantung pada negara lain. Korea Selatan, Brasil, dan Tiongkok pernah mengalami dilema ini. Mereka memilih membangun fondasi teknologi yang hasilnya baru terlihat 1 hingga 2 dekade kemudian. Jika berhasil, manfaatnya melampaui industri sipil. Teknologi pesawat mendorong kemajuan material, militer, kecerdasan buatan, dan manufaktur presisi nasional. Kita masih memiliki PT Dirgantara Indonesia, pengalaman era Habibie, pasar domestik yang luas, dan SDM yang terus berkembang. Peluang itu masih terbuka. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita mampu, melainkan apakah kita memiliki keberanian politik dan visi jangka panjang untuk melakukannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita harus investasi ratusan triliun untuk pesawat nasional? Tulis di kolom komentar, like, dan subscribe Insight Daily.